Baik, untuk materi selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai navigasi ya. Navigasi itu eh, berkaitan dengan eh, suatu penentuan arah posisi, kemudian posisi letak berdasarkan suatu koordinat itu ya. Itu navigasi. Pada kesempatan ini nanti yang akan kita bahas itu yaitu navigasi yang berkaitan dengan letak posisi. Jadi bukan masih belum di sini belum kita akan jelaskan mengenai posisi dalam ini apa ya, dalam arah berapa, kemudian eh, apa pada dimensi seperti apa gitu, belum sampai ke sana ya. Kita akan mempelajari mengenai navigasi berdasarkan letak posisi pada permukaan di bumi. Baik, akan saya jelaskan. Jadi penentuan letak posisi di bumi ini menggunakan alat yang bernama GPS yang disebut sebagai Global Positioning System. Jadi di GPS ini itu akan menandai ya, akan menandai bola dunia itu menjadi titik bujur dan titik lintang. Nah, jadi positioning dari letak kita pada bola dunia ini itu berdasarkan kepada posisi lintang dan bujur. Nah, caranya menentukan gimana? Yaitu melalui peredaran satelit yang terdiri atas 24 satelit yang beroperasi dan 3 satelit sebagai cadangannya. Nah, satelit ini akan ini ya, men-scanning ya, men-scanning positioning bumi ini itu menjadi lintang bujur tadi. Nah, gitu. Dan posisinya pada jarak orbit 20.200 km gitu. Dia akan orbit 12 jam. Nah, jadi seperti ini. Eh apa? Positioningnya seperti ini. Jadi jika ya, jika satu ini ya, jika suatu apa ya, objek pengen diketahui letak posisinya di permukaan bumi, maka minimal harus ada 4 GPS yang memberikan nilai positioning di sini. Ini memberikan nilai nilai apa ya, nilai relatif, posisi relatif, di sini posisi relatif, di sini posisi relatif, karena kan tidak ada acuannya ya gitu kan. Nah, maka namanya posisi relatif. Nah, jika di masing-masing ini sudah menemukan posisinya pada koordinat lintang dan bujur, maka akan diketahui, oh ini terletak pada dekat dengan satelit, pada pemancaran satelit di mana. Nah, seperti itu. Nah, di mana nanti data yang diperoleh ini akan disimpan di sini, atau data data seluruh ini ya, seluruh permukaan bola dunia ini akan masuk ke dalam suatu pendataan yang nantinya diambil oleh ini, yang diambil oleh satelit dan kemudian diberikan ke sini. Nah, gitu. Jadi yang ini memancarkan posisi ininya, kemudian ini akan menerima gitu ya. Ini menggunakan GPS ya kalau memancarkan itu. Kemudian kita coba ke bagian daerah kerja GPS. Ada space segment terdiri atas 24 satelit. Masing-masing satelit mengirimkan sinyal yang memiliki dua gelombang. Dikenal sebagai ini juga ya, dikenal sebagai carrier frekuensi atau frekuensi membawa, dan dua kode digital yang berisi pesan navigasi.
Pesan kode navigasi ditambahkan dalam pembawa modulasi dua fasa biner. Pesan navigasi berisi koordinat lokasi satelit sebagai fungsi waktu. Kemudian bagian GPS yang lain, bagian kerjanya adalah kontrol segmen, yaitu men-tracking ya, memposisikan melihat GPS ini letak posisinya relatif terhadap satelit tadi seperti apa gitu. Nah, kemudian data yang diperoleh dari GPS karena mendapatkan informasi letak posisi relatif dari satelit tadi, maka akan dikirimkan ke satelit lagi. Nah, seperti itu bagian kontrol segmennya. Kemudian ada user segment. Nah, ya user segment ya orang yang akan mengambil data. Nah, seperti contoh nanti ada contoh implementasi akan Bapak tampilkan pada ini ya, pada video channel YouTube ya. Jadi di situ monitoring letak posisi. Nah, nanti. Nah, gitu. Kemudian konsep kerja GPS. Jadi konsep kerjanya itu seperti apa? Jadi GPS ini kerjanya itu mengumpulkan data satelit dulu. Nah, itu tadi minimal ada 4 satelit yang dipakai ya, itu sebagai acuan ya. Acuannya satelit dipakai sebagai acuan, positioningnya itu adalah satelit tadi. Minimal 4 satelit ya, akan memberikan informasi relatif letak posisi pada GPS receiver. Kemudian setelah mendapatkan posisi relatif tadi akan dipancarkan kembali ke satelit. Nah, itu dan nanti bisa diakses oleh alat yang lain itu ya, untuk menangkap data satelit ini tadi gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan kenapa kok harus ini 4 satelit tadi. Nah, ini cara kerjanya ini berkaitan dengan konsep triangulasi. Nah, jadi gini. Jadi menentukan suatu posisi yang kita tidak tahu arah anginnya, juga arah mata anginnya tidak tahu, kemudian posisi derajatnya nggak tahu, maka bisa dengan cara ini, konsep triangulasi. Misalkan kita datang ke suatu daerah, itu nanti positioning pada gedung itu berapa, positioning terhadap apa. Nah, nanti bisa digambarkan bahwa di situ itu posisinya terletak di sini gitu. Nah, nanti bisa dibaca di sini. Nah, ini konsepnya seperti ini. Jadi perpotongan dari posisi relatif dari ini tadi, acuannya tadi akan mendapatkan titik temu atau titik koordinatnya. Nah, seperti itu. Mungkin cara kerja konsep GPS seperti itu ya. Jadi selanjutnya kualitas dari ininya aja, kemudian ya hitungan aja. Nah, sekarang kalau di dalam prakteknya, di sini saya menggunakan modul ini TTGO ya, TTGO TBIM, di mana modul ini sudah dilengkapi dengan ISP32, kemudian dilengkapi dengan GPS. Nah, dan ini antenanya GPS. Kemudian di samping itu di TTGO ini sudah dilengkapi dengan sarana komunikasi LoRa.
Ini saya menggunakan ini dengan tujuan memang supaya ringkas, supaya gampang ya untuk mempraktekkan gitu. Nah, jadi tidak saling merangkai gitu. Nah, ini yang saya pakai ini GPS-nya yang ada di TTGO ini adalah GPS Neo 6 ya, ini Neo 6 ini ya yang Bapak pakai. Jadi kita akan mencoba untuk mengakses positioning ya, mengakses positioning dari ini modul ini ada di mana gitu ya. Nah, ini programnya saya menggunakan ini Arduino IDE ya, Arduino IDE, dimana untuk library GPS-nya menggunakan Tiny GPS ya, Tiny GPS plus plus. Nah, kemudian yang di sini AXP 20 ini ya, AXP ini kaitannya dengan komunikasi serialnya antara ini GPS Neo 6 ini dengan ISP32. Nah, itu. Di hubungannya itu tadi ini apa? Di setting atau di program menggunakan library ini AXP20X. Kemudian ini ada ininya positioningnya ya, dan kemudian ini komunikasi serialnya, dimana RX-nya ada di 34 dan TX-nya ada di 12. Kemudian ini kalau yang ini ya, kalau yang di modul ini TTGO ya, jadi kalian sebenarnya bisa menggunakan misalkan modul yang lain dan menggunakan GPS sendiri, misalkan Neo 6, Neo 7, Neo 8 kayak gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah kita upload ya ke dalam TTGO, dalam hal ini controllernya adalah menggunakan ISP32. Nanti akan didapatkan lokasi GPS yaitu latitude, kemudian longitude, kemudian banyaknya satelit, kemudian altitude, dan kemudian waktu. Nah, dari kombinasi latitude dan longitude bisa mendapatkan ini kecepatan. Oke, mungkin tidak usah berlama-lama, kita langsung coba upload ya. Nah, ini kebetulan ada di ya, kita coba TTGO-nya itu ada di ini ya, di pot berapa? Nah, ini ada di pot 11. Oke. Pot 11. Sini sudah potnya potcom 11. Kemudian boardnya menggunakan TTGO LoRa 32 OLED V1 ini. Nah, nanti kalau kalian menggunakan modul-modul yang lainnya juga bisa, modul controller yang lain yang dikombinasikan dengan ini tadi GPS itu bisa. Nah, dan kita coba upload ya. Kita coba upload. Oke, sudah selesai. Nah, kita lihat. Nah, di sini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan positioning ya. Jadi latitude-nya ada di -7.32708 atau 09 10 lah. Longitude-nya, nah, longitude-nya ada di 112.8046. Latitude itu apa? Latitude itu adalah posisi lintang. Lat lintang. Kalau lon itu adalah bujur ya.
Jadi posisi saya sekarang itu ada di sini. Min 7.32 ini. Kemudian longitudenya ini. Kemudian referensi satelitnya sebanyak berapa untuk penentuan posisi ini? Nah, ini ada sebanyak 7. Kemudian altitude-nya ini ya. Ini kurang tahu ini. Altitude itu kan lebih mengarah ke ketinggian. Tapi apakah benarkah saya pada ketinggian sekian meter? Nah, itu. Kemudian ini pewaktuan terhadap satelitnya gitu ya. Bukan waktu yang sekarang saya ini pewaktuan terhadap ini ya, terhadap satelit. Jadi waktu yang diambil dari data satelitnya. Kemudian kecepatannya 0 ya, 0 karena tidak ada perubahan. Ya ini koma ini artinya kan tidak ada perubahan. Misalkan sepeda motor kalian di kecepatan 0 atau 1 ini kan nggak bergerak. Nah, jadi begitu ya. Di video berikutnya akan Bapak jelaskan mengenai cara melihat misalkan di posisi ini ya, latitude sekian, longitude sekian, itu ada di posisi mana sih? Nah itu nanti akan Bapak jelaskan melalui video yang lain. Nah, baik, untuk navigasi yang berkaitan dengan positioning pada bola dunia ini Bapak cukupkan. Semoga kalian memahami ya bagaimana navigasi ini yang kegunaannya berkaitan dengan positioning dari suatu objek di permukaan bola bumi ini. Baik, terima kasih. Dilanjutkan di video yang lain.